Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa memaparkan materi yang akan kami bawakan. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Nur Anissa selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai appreciative inquiry untuk memenuhi tugas mata kuliah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Yang sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa sih wawancara apresiatif itu. Wawancara apresiatif adalah cara untuk membuka komunikasi dengan komunitas dampingan, di mana komunikasi dilakukan atas dasar apresiasi kepada anggota komunitas yang diwawancarai. Apresiasi individu dan komunitas dengan dasar pemikiran bahwa mereka semua mempunyai potensi masing-masing, baik itu besar maupun kecil. Baiklah, untuk penjelasan lebih jelasnya saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan appreciative inquiry atau wawancara apresiatif. Nah, wawancara apresiatif sendiri adalah cara untuk kita membuka komunikasi dengan komunitas yang dimana komunikasi ini dilakukan atas dasar apresiasi kepada anggota komunitas yang diwawancarai dengan dasar bahwa pemikiran mereka semua mempunyai potensi masing-masing, baik itu potensi yang besar maupun potensi yang kecil. Nah, hal ini dilakukan untuk membangun hubungan antara kita sebagai penanya dengan narasumber yang akan diwawancarai atau kita tanya. Nah, tujuan dilakukannya ini untuk memberikan apresiasi dalam pencapaian komunitas dan memberikan apresiasi kepada kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh komunitas itu sendiri. Nah, cara untuk membangun hubungan dengan komunitas dan cara untuk membentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan yang berlandaskan sudut pandang positif ini akan menciptakan suatu lingkungan di mana partisipan yang mengikuti wawancara akan merasakan perubahan positif atau pengalaman positif dan mindset positif. Interview ini merupakan cerita yang dimana nantinya akan menghasilkan suatu pengalaman positif dan analisis kesuksesan. Perubahan positif ini diberikan kepada individu bahwasannya mereka memiliki memiliki suatu kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Nah, ada anggapan di mana heliotropic principles, di mana ini dikatakan bahwa bukan fokus pada masalah, bukan juga pendekatan kebutuhan, melainkan transformasi dari perubahan negatif ke perubahan yang lebih positif. Contohnya itu seperti tanaman yang akan tumbuh dari datangnya sinar matahari. Misalnya kita menaruh sebuah tanaman di sebuah pot. Nah, arah pertumbuhan tanaman tersebut akan mengikuti di mana datangnya sinar matahari tersebut. Nah, sama halnya dengan komunitas itu sendiri, di mana perubahan-perubahan atau energi-energi positif itu di situ mereka akan mengikuti. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil pemaparan dari pemateri pertama.
Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Pertanyaan apresiatif adalah model yang berupaya melibatkan pemangku kepentingan dalam perubahan yang ditentukan sendiri. Ada 5 tahapan dalam pertanyaan apresiatif yang dimana yaitu yang pertama, define, apa yang menjadi fokus. Yang kedua, temukan apa yang terbaik dari apa yang ada. Ketiga, mimpi, apa masa depan pilihan kita. Keempat, desain apa yang kita butuhkan untuk mewujudkan impian kita. Dan yang kelima yaitu memberikan apa yang akan terjadi. Itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Pilihan topik positif adalah sistem bergerak ke arah yang kita tanyakan secara mendalam dan terus-menerus. Dan topik transformasional dimungkinkan dalam setiap situasi dan akan menghasilkan lebih banyak perubahan positif setiap saat. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.